Shalom, perkenalkan nama saya Daniel Lababan dengan NIM 21010404 dengan prodi Manajemen Pendidikan Kristen. Di sini saya membuat video memenuhi tugas UTS saya dengan mata kuliah Manajemen Pendidikan dan Pelatihan yang dosen pengampu Ibu Marina Letara Nababan MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana implementasi fungsi manajemen dalam kegiatan pendidikan. Baik, di dalam fungsi manajemen pendidikan itu ada 5 fungsi manajemen. Yang pertama ada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Yang dalam pertama yaitu perencanaan. Perencanaan itu bagaimana suatu tahap awal untuk merancang atau merencanakan semua, contohnya di lembaga pendidikan membuat kegiatan ya, di tahap awal itu ya perencanaan dilakukan. Baru yang kedua pelaksanaan, pengorganisasian, yang dimana pengorganisasian ini pembentukan panitia untuk dalam kegiatan tersebut. Di sini habis tahap pengorganisasian, berlanjut lagi di tahap pelaksanaan. Di tahap pelaksanaan pun di tahap ketiga, di situ apa yang sudah direncanakan dan juga apa yang sudah dibentuk atau yang sudah diorganisasikan tadi, dan itu dilaksanakan di tahap ketiga sesuai dengan prosedur fungsi manajemen, sesuai dengan bertahap. Berikutnya kita masuk ke bagian 4 yaitu pengawasan. Di bagian pengawasan, semua perencanaan atau kegiatan yang akan dilaksanakan itu harus diawasi. Harus ada pengawasan yang dilakukan agar perencanaan atau rancangan-rancangan yang sebelumnya direncanakan itu sesuai dengan pelaksanaan itu. Begitu fungsi pengawasan tersebut dalam kegiatan. Selanjutnya dengan evaluasi. Setelah dilakukan kegiatan, adanya evaluasi, yang dimana tujuannya evaluasi ini meng-cross check apa yang kurang dan apa tujuan dilakukannya kegiatan tersebut. Di bagian evaluasi inilah kita tahu apa yang kurang dan akan dibenahi ke depannya. Begitulah kira-kira fungsi manajemen dalam pendidikan atau dalam pelatihan. Baik, yang kedua yaitu bagaimana cara melakukan analisis kebutuhan sebagai tahap awal dalam perencanaan kegiatan pendidikan. Baik, kita masuk soal yang kedua, bagaimana cara melakukan analisis kebutuhan dalam melakukan kegiatan. Menurut saya, menganalisis kebutuhan atau tahap awal dalam melakukan kegiatan itu kita harus observasi awal. Ya, di tahap awal ini, di tahap observasi ini kita melakukan wawancara untuk mengetahui kebutuhan yang ada di sekolah itu. Ya, dalam wawancara inilah nanti ada dapat hasil kita atau ada menjadi bahan yang akan dilakukan atau yang akan mau dirancang suatu pelatihan atau kegiatan dalam sekolah tersebut. Begitulah cara atau tahap awal dalam menganalisis kebutuhan, mulai dari observasi, baru wawancara. Di dalam wawancara ini nanti kita pasti mendapatkan kebutuhan yang ada di sekolah tersebut, dan di hasil inilah yang menjadi acuan kita untuk melakukan kegiatan pelatihan berikutnya. Begitulah kira-kira penjelasan singkat dari saya di poin yang kedua. Baik, yang ketiga yaitu menganalisis tentang analisis kelompok dalam pelatihan, yang dimana di kelompok kami, kelompok 6, kami membuat kegiatan pelatihan kepada kelompok tani Martunas di Desa Lumban Motong, yang dimana
di dalam kegiatan pelatihan ini tujuan kami agar kelompok tani yang di Desa Lumbang Motung atau kelompok tani Martunas mengetahui bagaimana mengelola pupuk organik serta menggunakan alat-alat pertanian, terkhusus alat-alat elektronik atau alat-alat yang jas lah. Baik, berikutnya kita masuk kepada nomor 3, yang dimana menganalisis hasil kelompok, yang dimana kami kelompok 6 ada 3 orang. Yang pertama Desi Syanturi, yang kedua Tanica, yang ketiga saya Daniel Nababan. Kami membuat kegiatan pelatihan di Desa Lumban Motung, yang dimana kegiatan pelatihan ini tentang kelompok tani. Kami mengobservasi atau memilih objek kelompok taninya di Lumban Motung, yaitu kelompok Martunas, kelompok tani Martunas. Tujuan kami melakukan kegiatan atau mengobservasi itu, kami melihat kendala-kendala yang ada di kelompok tani tersebut, terkhususnya di kelompok tani Martunas di Desa Lumban Motung. Di kelompok tani tersebut masih kurangnya bagaimana seorang petani mengelola pupuk organik. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu keterampilan dalam menggunakan alat-alat pertanian sekarang, atau bisa dikatakan alat-alat pertanian yang canggih, bukan lagi menggunakan alat-alat pertanian yang manual, yang seperti hanya cangkul, garu, semprotnya pun semprot tidak otomatis lagi. Ya, sekarang bagaimana petani itu bisa menghasilkan panen yang berlimpah, itu yang harus kita pikirkan. Dan itulah tujuan kami melakukan pelatihan, agar kelompok tani yang ada di desa-desa bisa mengembangkan hasil panennya guna untuk meningkatkan ekonomi yang ada di desa ataupun di kabupaten. Dan hasil observasi atau wawancara kami di kelompok tani Martunas itu masih minimnya terkait dengan pengelolaan pupuk organik. Ya, kami merancang atau merencanakan kegiatan itu dalam pelatihan itu ada 2 hari. Di situ kami akan melakukan pelatihan dalam mengelola pupuk organik, yang akan menjadi kegiatan langsung, ada teori dan juga langsung praktik langsung dalam mengelola pupuk organik itu sambil menggunakan alat-alat pertanian yang modern. Dan sejauh ini hasil wawancara yang kami lakukan atau yang kami observasi langsung kepada kelompok tani atau kepada anggotanya lah, orang itu menyetujui adanya kegiatan yang akan kami lakukan ke depannya, yang dimana agar orang itu juga tahu bagaimana mengelola pupuk organik yang baik, yang bagus untuk digunakan, tidak lagi menggunakan pupuk hanya menggunakan pupuk kimia. Dan juga orang itu sangat membutuhkan support dari kami, terkhusus dalam bagaimana kita mencontohkan atau mengajari dalam penggunaan, terkhususnya dalam menggunakan alat-alat pertanian yang sekarang. Ya, mudah-mudahan dalam kegiatan nanti atau kedepannya dalam kegiatan pelatihannya semoga lancar, dan tujuan atau hasil yang dalam pelatihan itu kena dengan atau
bisa menjadi manfaat terkhusus kepada kelompok tani Martunas. Begitu hasil yang bisa saya paparkan dalam hasil kelompok kami atau dalam penyusunan kegiatan yang kami lakukan. Sekian dan terima kasih. Baik, berikutnya masuk ke nomor 4. Jelaskan secara singkat isi dokumen proposal tur kegiatan diklat yang akan disusun. Seperti yang saya bilang, kami sudah menyusun atau sudah merancang itu hanya melakukan 2 hari dalam kegiatan tersebut. Dan dalam perencanaan kami atau dalam tur kami, bahwa itu semisal seperti melakukan pelatihan yang teori dan langsung praktek gitu, bukan hanya teori. Di situ kita harus mengetahui, apalagi terkhusus dengan pertanian ini tidak boleh hanya sebatas teori, harus ada praktek langsungnya. Dan tur kami pun judulnya yaitu pelatihan pengembangan keterampilan dalam mengolah pupuk organik serta penggunaan alat-alat pertanian. Ya. Dan hasil yang kami wawancarai pun tersebut, dan kelompok tani yang kami observasi pun setuju kami melakukan pelatihan dengan judul ini, yaitu mengolah pupuk organik dengan menggunakan alat-alat pertanian yang modern gitu, alat-alat yang bisa dikatakan tidak manual lagi gitu. Gimana alat-alat ini kedepannya menjadi mempermudah para petani atau terkhusus kepada kelompok tani Martunas untuk meningkatkan hasil panennya. Baik, di sini kami membuat pelatihan itu dalam pada tanggal yang kami rencanakan itu pada tanggal 12 sampai 13 Juli 2024 pukul 8 sampai 14 WIB, dengan tempat belum ditentukan juga. Kita masih melihat bagaimana nanti tempat yang bisa dijangkau kelompok tani Martunas, dan jangan hanya cuma 2 orang atau 3 orang yang datang gitu. Dan narasumber yang akan kita undang dalam pelatihan itu ada Muhammad Dayah Masa dan Muhammad Dafa yang dari Menteri Pertanian, dan pesertanya itu ya terkhusus ya anggota kelompok tani Martunas Desa Lumbung. Dengan metode yang kami lakukan seperti yang awal, kita melakukan teori dulu atau 2 jam atau 3 jam materi, baru kita langsung praktek langsung bagaimana cara mengelola pupuk organik. Dan juga sambil mengolah pupuk organik kita harus mengadakan bagaimana menggunakan alat-alat pertanian. Begitu kira-kira penjelasan yang dari saya, terkhusus dari kelompok 6 dalam judul proposal kami, yaitu pelatihan pengembangan keterampilan dalam mengolah pupuk organik serta penggunaan alat-alat pertanian di Desa Lembang Motung kelompok tani Martunas. Terima kasih. Baik, masuk lagi kepada poin yang kelima. Jelaskan kendala yang apa yang mungkin dapat terjadi dalam manajemen diklat yang akan direncanakan oleh kelompok Anda, dan jelaskan apa alternatif yang mengatasi kendala tersebut. Yang menurut kami itu masalah yang akan kami hadapi dalam melakukan kegiatan pelatihan tersebut, ya contoh paling kecilnya anggota kelompok tani itu tidak bisa mengikuti
pelatihan tersebut. Bisa dikatakan semua repot dalam kegiatan masing-masing. Dan juga terkait dengan waktu, kan kita melakukan kegiatan hanya 2 hari gitu. 2 hari masih banyak warga yang repot-repotnya dengan keadaan atau repot-repotnya dengan pekerjaannya masing-masing. Itu sih cuman kendala yang bisa dipikirkan dulu gitu. Terkait dengan pemateri atau alat-alat sudah kami rancang bagaimana mengatasi masalah tersebut. Contoh dalam mengolah pupuk organik itu kan justru kita akan melakukan menggunakan alat dalam mengolah pupuk organik. Ya, sejauh ini kami akan melakukan peminjaman dari Dinas Pertanian untuk melakukan kegiatan pelatihan itu. Dan kedepannya nanti mudah-mudahan dalam adanya kegiatan itu kelompok Martunas Tani itu bisa menjadi adanya sedikit motivasi atau menjadi ada dukungan dari pemerintah untuk pengembangan kelompok tani terkhusus di Desa Lumbang Motong. Terima kasih. Begitulah hasil penjelasan saya mulai dari awal, soal-soal yang bisa saya paparkan. Semoga hasil pemaparan saya ini dapat diterima terkhusus kepada dosen pengampu kami Ibu Marina Letara Nababan MPD. Jika ada perkataan yang kurang atau yang masih yang tidak berkenan terhadap kita semua dan terkhusus kepada Ibu, saya memohon maaf dan sebesar-besarnya. Semoga kedepannya saya bisa lebih belajar lagi untuk segala kesalahan yang saya alami. Terima kasih. Shalom.